Ayo sekarang buka Alkitab Markus pasal 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52. Puji Tuhan, rata-rata bawa Alkitab, ada yang sudah install di HP-nya dan lain-lain. Bagus, saudara. Ya, saya terus terang, walaupun saya hamba Tuhan, saya punya rasa tidak seneng nih orang tidak bawa apa-apa. Saya tidak pernah bisa hafal Alkitab ini sampai hari ini, saudara. Saya sudah baca hampir 30 kali, bolak-balik tidak bisa hafal. Jadi saya jengkel kalau orang bisa hafal. Kok bisa ya, saya kok tidak bisa-bisa gitu loh. Jadi ada perasaan iri. Ya, jadi saya tidak seneng. Ya, karena kok bisa ya, pinter kali dia hafal. Tapi saya yakin tentu saja tidak bisa hafal, amin. Amin? Tidak. Saya yakin siapapun tidak mungkin bisa menghafal segini bahasa banyaknya, amin. Tapi kalau janji-janji berkat, banyak sekali hafal, amin. Hampir 90% hafal, betul? Loh ya apa ya? Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan mengangkat engkau tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Pasti tahu. Ayo, siapa yang tidak pernah dengar ayat itu? Engkau berharga di matanya, air matamu ditampung di kirbatnya, pasti semua tahu. Ayo, siapa yang tidak pernah dengar? Amin. Tapi kalau firman pengudusan, yang mana ayatnya? Ya, ini baik. Sudah ketemu ayatnya? Ayat 52 saya akan baca. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara perhatikan. Ya. Ini murid-murid utamanya Tuhan 12 orang. Murid utama loh saudara, ring satunya Tuhan Yesus. Ya. Apa? Ternyata mereka juga orang yang gampang bingung. Persis seperti murid Tuhan Yesus. Pak, usaha saya piye, sepi, rumah tangga saya piye. Banyak bingung saudara, walaupun pengikutnya misalnya Pak bingung nih, utang bank sudah hampir tiap bulan ini belum bisa bayar. Loh, bingung, sebanyak Kristen bingung. Terus, aduh Pak, anak saya Pak pacaran sama orang dunia, piye Pak? Lah gimana anakmu tidak pacaran sama orang dunia karena kamu duniawi juga walaupun Kristen, amin. Loh, iya saudara. Ayo berkembang tentang berkat aja, duit aja, semua itu kan duniawi, tidak ada surgawi, amin. Loh, mana ada pendeta ngajar walaupun dia sesat? Saudara simpan uangmu karena uangmu nanti bisa kita transfer ke surga. Supaya waktu kamu mati ada kau temukan. Tidak ada kok. Amin. Loh, siapa pernah dengar khotbah gitu? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Ya, walaupun ada makan di situ, saya yakin saudara tahan sampai jam 2. Loh. Ya memang harus gitu, saudara. Ya. Kenapa? Segala yang teratur itu roh setan di dalamnya. Saya mau beritahu saudara. Memang ada firman bilang Roh Kudus itu roh keteraturan. Yes, spirit of order. Yes. Tetapi Alkitab bilang dengan jelas, ada rumah yang dihuni roh jahat. Kemudian roh jahat itu diusir, kemudian rumah itu menjadi bersih dan rapi teratur. Ternyata dalam kondisi bersih, rapi teratur, setannya masuk lebih banyak. Jangan mengatur roh Tuhan. Pak, Bapak tidak usah khotbah, Bapak kon anu aja doakan satu-satu. Pak, Bapak nubuatkan. Itu ngatur roh Tuhan. Saudara, saya sering diundang. Pak, tolong ya 15 menit aja khotbahnya Pak. Habis itu nubuatkan satu-satu. Saya bilang aku bukan dukun. Itu ngatur roh Tuhan. Kalau kita nurut, dia akan undang terus. Karena itu yang dibutuhkan jemaat. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Makanya zaman sekarang pendeta ini, kalau tidak hamba uang, ya hamba Tuhan. Tidak ada tengah-tengah. Tidak boleh sekaligus hamba uang dan hamba Tuhan. Nggak bisa. Dia harus pilih salah satu. Kenapa? Karena orang hanya akan memberi, orang hanya akan undang dia lebih banyak jadwal, kalau dia nurut mau mereka. Bukan nurut mau Tuhan. Ya, makanya kalau saudara-saudara mau melayani, pikir-pikir sih panjang-panjang ya. Saya nggak nakut-nakuti. Ya, kalau nggak bisa putuskan antara melayani Tuhan dengan melayani uang, jangan coba-coba. Pelayanan itu semua akan menjadi najis di mata Tuhan. Ya, karena semua kegiatan mikirnya apa? Nanti saya melayani kan amplop. Saya khotbah amplop. Saya doakan amplop. Amplop melulu pikirannya. Ada banyak. Saya beritahu, jemaatnya keleleran nyari-nyari hamba Tuhan di mana-mana, dia enggak urusin. Yang dia urusin, per bulan lalu belum masuk. Loh itu toh yang diurus. Masalahnya orang enggak diurusi, pergumulannya orang enggak dilayani. Dia bilang saya enggak punya karunia, cari pendeta yang punya karunia. Tapi saya cuma karunia ngecek perpuluhan saudara masuk belum. Ya ini fakta. Saya sering ketemu pendeta yang enggak bertanggung jawab. Ketika saya diundang khotbah, selesai khotbah, kan saya biasa doa, ada pesan Tuhan saya sampaikan banyak, selesai, amin. Dia naik mimbar dengan santai. Saudara-saudara yang masih butuh bantuan doa tunggu, sak gereja nunggu saya.
Saudara, terus iya, jemaat mulai maju, dia bilang, Pak, nanti ditemani pengerja ya. Dia pulang, saudara, dengan enak. Padahal itu kan jemaatnya dia. Betul, itu perpuluhan dia yang makan. Tiap minggu dia makan persembahan. Betul, persembahan tatangan, persembahan ucapan syukur, persembahan buah sulung lah, persembahan apa, semua dia makan. Saya cuma dapatkan 1 amplop sekali khotbah. Semua masalah ke saya. Saudara, sampai jam tengah malam itu saya masih doakan jemaatnya. Dia sudah mimpi 8 mimpi, saya masih berdiri, saudara. Ini kisah nyata. Ya, terus nanti jemaatnya pas telepon saya bilang, cari gembalamu sana. Masa cuma nyambut duit, nyambut gawe, enggak. Mestinya kan dia sebagai hamba Tuhan, walau dia tidak punya karunia, begitu ada hamba Tuhan yang punya karunia, dia juga dengarkan, jemaatku ini masalahnya apa, terus hamba Tuhan ini pesan apa sama jemaat saya mesti punya datanya, saya mesti ingat, supaya kenapa? Saya akan mempermudah pelayanan saya kepada jemaat saya itu. Dia nggak peduli, sudah cari dia dibuatin apa, pesan apa, saya nggak mau dengar. Kok enak? Ini kisah nyata loh, saudara. Ya. Makanya serigala itu cuma memikirkan bagaimana makan domba. Tidak pernah memikirkan bagaimana menggemukkan domba. Loh, tidak ada saudara serigala terus bilang sama dombanya misalnya, kamu makan yang banyak dulu ya, minggu depan saya datang gemukin diri. Tidak ada. Tidak pernah ada. Itu dia kata puncak. Betul? Ini fakta. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, hati mereka tetap degil. Saudara, sering enggak saudara dan saya walaupun sudah ikut Tuhan sering masih enggak ngerti. Sebenarnya ini masalah karena dosa kah? Ini masalah karena saya ada sesuatu kah? Kutuk turunan kah? Ini penyakit karena teguran Tuhan kah? Seringkali kita masih bingung kok dalam banyak hal. Terus saya mau usaha apa yang bisa jalan? Mau kerja ini kah? Kerja ini kah? Kerja ini? Membingungkan kok. Sekalipun saudara dan saya ikut Tuhan. Sekarang lihat. Sesudah peristiwa Tuhan melipat gandakan roti, mereka masih bingung aja, saudara murid-murid. Sama kayak orang Kristen. Sekarang kita lihat waktu Tuhan Yesus melipat gandakan roti. Sekarang di ayat di atasnya, pasal yang sama. Ya. Sudah? Ayat ke-35 dan 36. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, sebab mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37, tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara lihat sekarang. Di peristiwa Tuhan melipat gandakan roti untuk memberi orang makan, Tuhan mau mengajar murid-murid ini beberapa hal. Yang pertama, lah ini kan orang sudah ikut Tuhan Yesus berhari-hari lapar. Betul, sudah ikut berhari-hari lapar. Terus murid-murid mikir suruh aja pulang kalau mereka lapar. Kita tidak tanggung jawab untuk apa? Dia ikut kita, tapi nek dia lapar, suruh dia cari makan sendiri. Itu kan intinya. Betul. Nah, jadi apa? Murid-murid diajar, saudara. Jangan cuma cari enaknya saja. Ada masalah suruh orang lain yang tanggung. Walaupun kita punya beban moral juga untuk mencarikan jalan keluar. Sama di rumah tangga persis, saudara. Kenapa? Banyakan kalau ada masalah, kamu aja yang urus. Pokoknya aku enggak mau tahu, kamu selesai. Ya tak? Misalnya ada kekurangan, enggak punya duit. Sudahlah, lu cari wis piye carane wis kok. Aku enggak ada, pokoknya lu carilah. Lu itu kan tidak mau cari enaknya sendiri. Lihat saudara. Ya, mereka lapar, murid-murid bilang suruh mereka pulang. Tuhan Yesus suruh aja pulang, suruh pulang. Kenapa? Beban loh ini. Ya kan? Ini beban loh. Saudara, lihat. Jadi satu, suka cari enaknya sendiri. Di rumah tangga banyak toh. Kalau satu saja yang nyaman di rumah tangga, pasti satu sesak berumah tangga. Amin. Amin. Agak diam. Tapi kalau dua-dua per giliran sesak, enak. Dua-dua giliran ngalah, nyaman. Tapi kalau dia terus yang ngalah, maaf kata, walaupun misalnya ibu ini nama Sabarwati, ya, tapi terus 10 tahun ngalah, percayalah, sesaknya minta ampun. Amin. Betul. Betul. Iya dah, lihat, mau enaknya
diri. Contohnya lagi, mau enaknya sendiri seperti suami, istrinya bilang, "Pak, lo itu anak kita yang pertama tuh lo, gini. Wis kamu lah, kamu yang urus mah, aku kan kerja lelah pulang, kamu di rumah." Lo itu cari apa? Enaknya sendiri. Saudara, Kristen itu sama sampai hari ini, suka enaknya sendiri. Contohnya lagi, mama misalnya nikah dulu salah nikah sampai hari ini sengsara. Terus bilang sama anak perempuannya, "Nih, kamu tuh lo ya, ojo makan cinta lo ya. Mama dulu tuh tulus terima papamu ada padanya, masih kere, masih ikut orang. Ternyata juga sampai hari ini ikut orang nih. Kamu mesti berhikmat nih, cari yang bos nih." Dia mama memikirkan dirinya sendiri. Betul, belum tentu anaknya bahagia nek nikah sama yang ibunya rasa akan membahagiakan. Ada. Anaknya pacaran dengan orang yang, paling kaya di kabupaten itu. Di kabupaten itu semua orang tahu ini orang paling kaya di kabupaten itu. Terus pacaran, anak perempuannya dikasar-kasari sama yang laki. Orang kaya. Biasa mengasari pembantu, biasa mengasari karyawan, biasa mengasari semua. Dikasar-kasari, terus lama-lama anaknya mau putus. Loh, orang baru pacaran dari kasar-kasari ya. Saudara, ibu-ibu tahu toh, waktu pacaran kau diperlakukan sebagai putri dan dewi. Amin. Amin. Sesudah nikah, terlalu banyak luka yang perlu dipatri. Amin. Iya dah. Lah ini pacaran sudah dipisuh, dia apa-apain, terus dia putus. Ibunya enggak kasih. Enggak boleh putus sama ini. Orangnya baik. Lama dia kasar sama aku, dia maki-maki aku, dia gitu. Enggak, pokoknya sama ini. Kenapa harus sama ini? Karena ini terkaya di kabupaten. Ini kan cari enaknya sendiri. Dia akan bangga, menantu saya paling sugih. Dia bangga sebagai mertua, tentu saja. Beda dengan nikahnya orang bule. Nek nikah orang Asia kan, pernikahan itu adalah pernikahan keluarga. Nek orang bule, ya yang nikah itu aja bersangkutan. Kalau kita kan enggak. Nikahnya semua model kereta api bawa gerbong, betul? Bawa papa, mama, adik, semua dibawa dalam pernikahan itu, betul apa enggak? Semua boleh kasih komentar, betul? Ya enggak, itu loh istrimu ini, semua boleh kasih, adikmu boleh kasih komentar, betul? Ya enggak, mama, papa boleh. Itu kan sistem nikah gerbong-gerbongan, amin? Beda sama orang bule. Yang nikah aja yang bersangkutan, enggak nikahkan keluarga. Betul? Halo? Loh, agak diam. Ibu-ibu di sini saya mau tanya, kalau mertuamu terlalu ikut campur, seneng enggak? Seneng enggak? Enggak seneng, tapi nanti sudah tua ikut campur, betul? Heran saya, saudara. Saya sering ketemu kayak gitu rumah tangga. Dia sendiri tahu kalau dia ikut campur sama mertua enggak enak, dia jadi mertua ikut campur aja. Heran saya. Ya, manusia aneh. Ya, banyak, saudara. Saya ketemu habis khotbah. Masa suami istri maju sama mama yang laki. "Pak, tolong doakan kami." Tuhan bilang, "Kamu cuma nuruti mamamu terus." Istri bilang, "Betul, Pak, betul. Kita bangun rumah, cek rumah, tanya mama punya warna. Aku kepingin warna lain enggak? Mama suruh warna gini." Ya. Perlengkapan dalam meja makan, mama bilang yang oval. Aku enggak suka, aku senang yang kotak. Enggak, oval. Mama yang laki semua menentukan. Saudara, bisa jadi kenapa? Salahnya siapa? Salah si papa. Waktu papa masih hidup, istri tidak ada harganya, hanya diperintah tunduk, dengarkan kamu perempuan. Begitu papa mati, sekarang istri balas dendam, penguasa tunggal. Anak turut mama, menantu turut. Itu kalau dia sudah suaminya mati baru dia jadi penguasa. Penguasa. Saya punya mak persis. Waktu engkong saya masih hidup, dia dekat keluarganya nggak boleh, ke keluarganya nggak boleh, semua nggak boleh. Engkong saya nggak suka. Begitu engkong saya mati, semua keluarganya dikumpulkan. Semua keluarganya beliin rumah, beliin tanah, beliin semua. Engkong saya wis mati. Balas dendam. Salahnya siapa? Salahnya engkongku. Terlalu menguasai dia. Ya. Jadi kalau saudara-saudara ibu-ibu sekarang bilang, "Iya nasibnya serupa." Baik, kita akan doakan suamimu supaya cepat dipanggil. Supaya engkau segera menjadi ratu. Loh kalau setuju enggak apa-apa loh. Kalau gitu, "Pak, tolong doakan suami saya." Kita doa sesuai permintaan. Iya saudara. Loh, ya apa enggak? Saudara enggak mungkin pergi misalnya minta sambungan tambahan telepon 1, terus yang datang dari perusahaan kabel TV. Masa enggak mungkin sesuai
Baik, oke. Kita lihat sekarang yang pertama. Mencari kesenangannya sendiri. Mencari enaknya sendiri. Saudara bayangkan sifat kalau cari enaknya sendiri pasti pihak lain tidak enak. Amin. Pasti loh saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini kalau istrimu maunya sendiri, pasti engkau jadi suami tidak nyaman. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya ketemu saudara istri yang tiap hari pulang ke rumah orang tuanya. Suaminya bilang, "Ma, enggak cukup Kak 2 kali kau pulang walaupun sekota. Tiap hari saudara pergi rumah papa mama kandung." Suaminya suntuk, senek. "Kok tiap hari kamu pergi?" "Iya, enggak betah di rumah." Padahal suami sakit hati. Istri enggak mau berubah. Loh, aku pergi papa mamaku apa salahnya? Aku enggak pergi mall, pergi mana? Itu kan mau enaknya sendiri. Saudara, selama kita mencari enaknya sendiri, orang lain pasti tidak enak. Pasti. Selama engkau sebagai orang tua, anak kau suruh nurut, belikan HP, kau tidak kasih pilih maumu, karena takut nanti HP gini mahal, HP gini, kamu begini. Anakmu pasti tidak enak. Betul? Ini loh sifat egois. Ya, makanya kenapa? Walaupun Yesus buat mujizat demi mujizat di hidup mereka ini orang yang terus bingung. Orang Kristen sama. Sekarang lihat, apa hubungannya antara bingung dengan kepentingan diri sendiri? Banyak. Contohnya, saudara, ya. Ketika Tuhan suruh kau mengasihi istrimu, walaupun dia sering menyebalkanmu. Siapa di sini suami yang istrinya tidak pernah bikin dia sebel? Angkat tangan. Saya tidak berani angkat tangan, walaupun saya suami. Pernah sebel, yes. Siapa istri di sini yang tidak pernah sebel sama suamimu? Selalu cinta. Nyanyinya iswang-swang. Artinya selalu bergandengan, bermesraan. Siapa? Angkat tangan Pak, saya mau lihat mana orangnya. Nanti kalau saudara seperti itu saya akan ajak istri saya datang untuk tolong doakan dia. Dia juga pernah sebel sama saya. Berarti tidak ada yang pernah sebel dan disebelin. Berarti sudah mati rasa. Amin. Betul? Mati rasa itu karena terlalu pahit sehingga mati rasa, betul? Loh, ini tidak ada angkat tangan tadi, laki tidak ada, perempuan bisa mati rasa kabeh. Loh, mati rasa itu sakit yang sudah tidak rasa sakit karena kelewat sakit. Seorang wanita pengusaha, ketika anak-anaknya masih kecil 3, suaminya masuk penjara karena suatu kasus. Tidak meninggalkan duit dan apa-apa. Ibu ini yang berusaha, ibu ini yang kerja sampai dia menjadi seorang pengusaha besar. Suaminya keluar penjara bukan bersyukur selama sekian tahun penjara. Istri yang mengurus semua, mengadakan semua. Tapi karena sudah tambah kaya, suaminya pakai kekayaan istrinya untuk piara gendaan sampai mati. Ketika dia konseling sama saya, dia bilang apa? Asen, karena dia usianya jauh di atas saya. Biar suami saya bawa perempuan di depan mata saya sudah tidak rasa sakit. Betul, itu mati rasa karena kelewat sakit. Saudara, dalam kondisi stroke sudah gini jalannya pun suaminya masih piara perempuan. Sampai hari matinya. Kristen, yes. Dari lahir, yes. Bukan jiwa baru. Jadi Kristen itu tidak jamin jadi orang baik. Amin. Pergi gereja tidak jamin jadi orang baik loh. Cuma nutupi bisa. Jadi, kita lihat. Apa hubungannya? Saudara, ketika Tuhan bilang misalnya kasih istrimu. Ketika engkau mangkel, engkau berusaha mengasihi dia. Ketika engkau mangkel, engkau berusaha tak mentaati Tuhan untuk mengasihi dia. Tetap tidak membentak, memaki. Engkau mengerti apa? Ternyata dia berharga di mata Tuhan. Karena engkau yang harus membayar harganya. Betul? Semakin engkau tahu engkau membayar harganya. Berarti semakin engkau bisa mengerti satu kebaikan Tuhan. Bahwa sekalipun istrimu buat engkau menyakitkan, ternyata Tuhan suruh engkau mengasihi dia. Berarti engkau mengerti apa? Baiknya Tuhan kepada istrimu. Satu pengertian itu. Yang kedua, ketika engkau bayar harga untuk terus mengasihi dia, berarti engkau mengerti harga istrimu dari harga yang kau bayar untuk terus mengasihi dia. Berarti, lihat, orang yang tidak mau taat sama Tuhan, itu orang yang tidak pernah ngerti hati Tuhan seberapa mengasihinya, seberapa menyayangnya, seberapa mencintainya. Saudara bilang, aku tahu Tuhan cinta. Aku tahu Tuhan mengasihi aku. Tapi ketika engkau disuruh mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Orang yang tidak layak diampuni. Engkau mengerti, satu, betapa besar kasih Tuhan kepada dia. Engkau mengerti tentang kasih.
Kedua, engkau mengerti betapa dia orang yang dikasihi Tuhan. 2 hal engkau mengerti. Jadi, lihat. Orang yang maunya kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, tidak akan pernah mengerti kasih Tuhan. Hati Tuhan, tidak pernah. Ada satu orang ibu minta konseling. Oke, saya lihat jadwal. Oke bu, bulan segini, minggu kesekian ya. Oke. Minggu kesekian itu, hari itu, mestinya dia konseling sore, jadwalnya dia jam 3-an. Dia telepon saya pagi, Pak Hasan saya nggak bisa ya hari ini. Waduh, ini nggak bisa, bilang dari sebelumnya saya bisa naikkan yang di bawahnya, kamu naik jadwal saya, ini 3 bulan penuh. Ya wis, Pak bisa nggak minta jadwal lain ya, saya carikan buka. Oh ya ini ada keselip 1, boleh tanggal segini ya, ya. Tanggal itu lagi, waduh Pak Hasan saya nggak bisa. Waduh, staci ini, ya wis. Terus yang minta lagi tolong Pak Hasannya, ya wis, Mbak Tuhan kan harus sabar. Ya wis, ya. Minta. Harinya lagi Pak Hasan saya harus pergi sekolah anak saya. Peng telu ya. Kita butuh atau main-main? Yes, biar. Berapa minggu kemudian telepon saya. Pak Hasan nangis-nangis. Tolong sekarang Pak Hasan, tolong ke rumah sakit. Suami saya stroke tadi. Ini badannya tambah lemah Pak Hasan, tambah menurun. Terus dasar mangkel. Tidak bisa. Terus mangkel aku. Kamu 3 kali. Dalam hati lo nak keluarin. Tidak bisa. Dan saya tidak pergi. Apa peduli lah, itu suamimu kok. Malam ya, saya doa seperti biasa kan, saya doa itu jam doa saya. Nyembah, tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat saya dia salib dan telanjang, hanya memakai cawat. Tuhan bilang apa? Aku aja izinkan diriku dipermainkan manusia loh. Kamu izinkan dirimu dipermainkan manusia. Gitu ya Tuhan. Ya wis ya. Aku izinkan. Pagi saya telepon, Ci, di kamar berapa itu Ki? Oh di rumah sakit kamar sekian. Saya datang saudara. Kalau saudara tidak taat, saudara tidak ngerti yang namanya kasihnya Tuhan. Saudara bilang saudara dikasih Tuhan. Yes, tapi tidak ngerti seberapa dalamnya. Karena engkau tidak taat perintahnya dia untuk mengasihi. Dan engkau tidak tahu betapa orang lain itu berharga di mata Tuhan. Ketika engkau tidak membayar harga untuk mentaati Tuhan untuk orang itu. Jangan Kristen ngomong kosong. Tidak usah Kristen ngomong kosong. Kita terlalu banyak slogan Kristen. Ya, salah satu hamba Tuhan katakan apa di luar negeri. Kristen itu bukan mewarisi pewahyuan, bukan mewarisi firman, tapi mewarisi tradisi Kristen. Nek tradisi Pantekosta begini, sesudah kenaikan Yesus ada 10 hari nunggu Roh Kudus. Nek tradisi gereja lain tidak ada. Betul? Jadi terus apa lagi? Tradisinya begini, tradisi itu saudara warisi tradisi, bukan kebenaran firman. Lihat. Kenapa mereka bingung? Ayat lain katakan, ketika Tuhan itu meredakan angin ribut, murid-murid pada bingung. Siapakah orang ini? Betul? Saudara pernah baca ayat yang paralel? Dia ikut tapi dia tidak tahu siapa ini. Sering kita bilang saya kenal Yesus, tapi Yesus bilang kau tidak kenal hatiku. Kau tidak kenal cintaku. Kau cuma kenal berkatku. Saudara, lihat kebenaran di sini. Ketika Tuhan suruh saya melayani orang-orang yang tidak layak dilayani, saya mengerti Tuhan itu pengampun. Orang yang bikin usaha tidak tanya Tuhan, jalan saja dengan iman. Ketika KO kokot, Pak Hasan tolong doakan usaha saya hancur. Loh, waktu mau kerja tanya Tuhan, enggak. Oh bagus. Saya biasanya, Mama, urusanmu dewe. Kenapa ayat bilang, jalan hidup orang benar itu dipimpin oleh Tuhan. Jalannya, bukan perjalanannya. Saudara, Tuhan tuh bisa ditanya, saudara mau kerja apa, Tuhan mau setuju enggak, Tuhan berkati enggak? Tanya, bukan saudara bikin apa terus suruh pendeta datang. Lu bangun pabrik tanya Tuhan enggak? Kalau lu enggak tanya Tuhan, saya datang berkati ya Tuhan. Tuhan bilang, kamu tahu dia tak tanya aku terus kamu suruh aku berkati. Aku ini jadi apa? Cuma bilang oke. Kau pikir di surga itu cuma ada stempel setuju, berkati, oke, yes, segera. Saudara, kalau kami hamba uang, kami jalan. Peresmian pabrik, paling nggak gotnya di tangan paling sedikit. Doanya sebentar lagi. Ya kan? Ayo kita doa, Bapak terima kasih. Engkau benar Allah Ebenezer, engkau menyertai Pak Anu sampai dia bikin pabrik baru. Seneng kamu. Ya tuh berkati dia. Udah, supaya lebih yakin lagi sirami minyak, dia lebih tersugesti. Ya toh, kelilingi doakan, lebih tersugesti daripada cuma sekedar doa. Amin.
Loh, orang Kristen tuh zaman sekarang kembali ke hukum klenik. Mesti pakai media-media. Loh, zaman dulu gitu, saudara pergi suhu dikasih bawa pulang. Supaya yakin. Iya toh, enggak, ya wes pulang. Kurang yakin, kurang sugesti. Harus ada sugestinya. Hunya saya tempel. Lebih setan yang minggir. Saudara, sekarang mesti pakai media-media. Tanam di rumahmu nanti jaga maling. Gimana? Tanam jaga maling, satpam jaga maling. Goblok. Orang sudah otak enggak pakai itu ya gitu. Betul? Saudara, kalau saudara yang dulu suka nonton film Hong Kong, tahun 70-an ada film namanya Aniu. Niu itu sapi. Orang nama Aniu itu artinya orang goblok di bahasa Mandarin. Ada judulnya Aniu Lai atau Xiangkang. Cina pedalaman yang pergi ke Congkok, pergi Xiangkang. Jadi bego karena di pedalaman kampung, deso. Terus pergi Xiangkang yang modern, ya ini ditipu-tipu orang, saudara, karena dia goblok. Ya, nggak tahu saudara dulu suka nonton nggak? Kalau saya suka zaman dulu, Cheng Xing, Ryaksaki Kurata, semua filmnya saya hafal. Tahun 70-an, karena saya suka. Ya, nggak tahu. Oh, saya Pak sukain nonton Sendera Tari. Nggak tahu ya, jadi nggak tahu. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi saudara, orang egois itu nggak mungkin mengerti Tuhan. Nggak mungkin tahu hati Tuhan. Nggak mungkin juga ngerti cinta Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nggak ngerti. Dia tidak pernah ngerti. Sampai Tuhan bilang kasih. Loh, tapi dia kayak gini Tuhan. Loh, tapi aku kasih dia loh. Kamu juga ngasih. Karena aku mengasihi dia, kamu mesti tahu betapa pentingnya orang itu buat aku. Gitu loh. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya pelihara anjing. Saya punya Doberman. Saya punya yang paling sayang. Saya punya 5. Itu yang saya paling sayang. Saya punya French Bulldog yang kecil. Ya, suatu hari istri saya ajak jalan-jalan. Ya, itu tiba-tiba ada anjing ras besar yang keluar dari rumah orang, terkam dia. Nah, terus karena istri saya kan bawa air, disiram, lepas, tapi luka anjing saya. Terus yang punya anjing ras dengan santai keluar. Siapa suruh lewat sini? Nah, istri saya tahu ini kan anjing kesayangan saya. Kalau dia punya anjing kesayangan ras lain, ada 1. Ya, itu. Jadi kita punya anjing 5, masing-masing punya kesayangan. Jadi kirim fotonya ke saya. Yang si Lilo digigit anjing ras. Dan yang aku kesel dia bilang, orangnya bilang siapa suruh lewat sini? Loh, ini kan perumahan. Lu jaga lu punya anjing, jangan kasih anjing lu keluar-keluar. Loh, kalau kita punya anjing gigit orang, kita tanggung jawab. Loh, bukan bilang siapa suruh lewat sini. Terus saya bilang, jangan. Anjing ini enggak parah kok, cuma luka dikit. Dia sayang anjing manapun dia sayang, susah. Jadi, oh ya, wis enggak. Tapi saya kan masih mangkel. Ya, jadi sore saya bawa anjing saya yang digigit itu lewat rumahnya dan duduk depan rumah itu nunggu anjing itu keluar. Tuan duduk. Pokok lu keluar gua hajar. Ya, yang punya ngeliatin saya. Lu, anjing yang digigit itu sama suaminya nunggu sana. Dia lapar anjing itu ke dalam, dia kunci dua kuncian. Kenapa? Karena saudara dengan itu dia mengerti apa? Anjing itu sangat saya sayang. Itu berarti sekali buat saya. Betul? Betul. Buat saya tidak selesai dengan menyalahkan istri saya. Tapi kalau saya diam aja mungkin ya udah buat dia juga nggak penting, anjing dia nggak terlalu sayang. Buat saya sayang. Saya tunjukkan saya sangat sayang. Jadi sekarang lihat. Saudara hanya bisa akan mengerti cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, ya, dalamnya Tuhan ini loh, bukan firman tertulisnya tapi lebih dalamnya Tuhan. Ketika saudara hidup dalam ketaatan. Ketika saudara berani bayar harga sama Tuhan, saudara akan ngerti. Contoh, engkau sama suamimu, iya sudah Tuhan aku tunduk walaupun dia goblok sekolah enggak tamat tapi sok jadi pimpinan. Betul? Kerjanya juga enggak jadi kaya. Aku lebih pintar cari uang. Tapi suruh tunduk terus. Banyakan dia ngomong, banyak dia nasihati. Betul, dia cuma ngomong tok, kerja enggak bisa misalnya. Tapi Tuhan bilang tunduk. Kau belajar tunduk, belajar tunduk. Di sana engkau mengerti apa? Suamimu itu di mata Tuhan berharga. Ternyata Tuhan sayang suamimu, maka engkau yang disuruh membayar harganya. Engkau akan mengerti. Kalau enggak, kau enggak akan mengerti suamimu itu di mata Tuhan orang penting. Di mata Tuhan dia sayang. Maka kau jangan perlakukan dia sembarangan. Jadi perhatikan. Orang yang egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak pernah mengerti Tuhan. Mereka hanya bingung ikut Tuhan tapi siapa Tuhan. Terus lihat. Orang yang egois. Tidak juga pernah dapat mengambil pelajaran dari apapun yang mereka alami.
Ketika mereka sudah orang-orang ikut, mereka tidak bisa kasih apa? Makan, suruh pulang. Betul? Suruh pulang. Saudara dan saya ingat, Tuhan sering membawa saudara dan saya di dalam keadaan terjepit, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Sering. Bukan berarti ikut Tuhan ada masalah sekejap terjawab, ada masalah disingkirkan. Ini ada masalah loh. Betul? Betul, ini masalah tuh untuk kasih orang makan. Makanya jangan ikut pengurapan, tidak ada masalah, itu sesat. Ya, pengurapan terobosan itu sesat. Semua orang ikut Tuhan, di dalam banyak masalah Tuhan mendidik. Di dalam banyak masalah Tuhan mengajar. Di dalam banyak masalah Tuhan merubah hidup kita. Bukan hanya khotbah dari mimbar. Sekalipun saya khotbah atau pendeta siapapun saudara dengar banyak berdoa, percaya, tidak sampai 1% kemudian pulang rajin doa. Tapi kalau sudah kepepet, tidak disuruh doa terus, amin. Iya apa enggak? Jadi masalah lebih banyak merubah kita daripada khotbah merubah kita. Jadi yang kedua, lihat. Mereka ini ada masalah, sudah selesai suruh pulang. Artinya, mereka tidak mengerti, saudara, bahwa sekalipun kita jalan sama Tuhan pasti ada masalah. Tetapi mereka tidak langsung bilang, ya Tuhan, kan kau sudah banyak bikin mujizat, bikin lagi dong. Tidak. Mereka langsung melihat sekian banyak orang yang ikut. Terus kira-kira berapa harga roti. Terus ketiga, ini tempat sepi, nggak mungkin. Alias, saudara dan saya selalu menempatkan Tuhan hanya sebagai penyelesai masalah. Bukan sebagai Tuhan yang memimpin supaya tidak ada masalah. Jujur aja. Betul. Ayo ngaku. Saya sangat sering seperti itu, saudara. Tolong Pak Asen ya. Saya bilang siang suruh bangun pabrik siapa? Dulu sudah doakan, enggak Pak Asen. Loh, terus kok bangun? Iya Pak Asen. Loh, udah bagus toh. Bagus toh. Terus cuma suruh datang pendeta doakan berkati. Loh, ngawur. Tuhan itu punya kehendak yang pasti, saudara, dalam setiap hal. Ya, cuman karena gereja sekarang ini sudah dasarnya salah. Dasarnya apa Alkitab bilang? Nabi dan Rasul, bukan gembala. Sekarang yang saudara lihat di mimbar selalu gembala, bukan Nabi dan Rasul. Makanya umat Tuhan ini nek mau kerja apa, pendeta gembala ndak ngerti, ya tak doano nek bangkrut, ya mungkin cobaan. Karena dia tidak punya karunia yang hanya dimiliki oleh seorang nabi. Saudara. Ya, saya tidak keberatan, saya tidak kepahitan karena saya tidak jadi gembala. Enggak, di luar negeri saya ditawari untuk mengembalakan, saya enggak mau. Saya bilang, Tuhan bilang adalah orang penginjil keliling, saya tetap jadi penginjil keliling. Walaupun kalau jadi gembala keren, penghasilan tetap tiap bulan. Jemaat banyak, dihormati gereja-gereja lain. Saudara, kalau penginjil diundang ke gereja, maaf, penghormatannya enggak ada. Tapi kalau gembala yang mengembalakan sesak diundang, servisnya lain. Hotel, bintang, makan, semua beda. Saya ngalami. Penginjil, cari hotel paling murah. Makan pun tidak bisa khotbah nggak diundang, ayo pergi makan, tidak ada. Penginjil. Nah, jadi dia, yang kedua. Tuhan sering membawa kita, sepertinya membawa kita dalam problem. Memerintahkan kita untuk melakukan hal yang berat. Lihat, kamu yang harus kasih makan. Lu susah loh. Murid-murid, bagaimana bisa? 200 dinar pun tidak cukup. Tempat ini sepi lagi, punya uang pun tidak ada barang. Betul. Ya, saudara punya uang di pedalaman Irian. Mau beli mobil di pedalaman, tidak ada jalan, tidak ada apa, susah tuh. Betul, tidak ada gunanya uang itu tuh. Nah, Tuhan sering menyuruh kita melakukan sesuatu yang sulit. Tuhan sering memerintahkan menaruh kita di keadaan yang sulit. Dan kemudian apa? Sepertinya menyuruh kita mencari solusinya. Sering saudara dan saya ditaruh dalam keadaan sulit. Terus saudara harus, kita pikir gimana caranya ya, doa, minta tolong pendeta, minta doakan pendeta, puasa apa. Saudara seperti disuruh Tuhan mencari jawabannya dan solusinya. Tapi Tuhan juga sudah beritahu caranya gimana. Serahkan ke Tuhan. Betul? Betul. Ketika murid-murid sudah bohwat, tahu saudara bohwat bahasa Hokkien, habis akal, wis tidak masuk, udah pikirnya udah bohwat wis. Barulah Tuhan melipat gandakannya.
Selama mereka masih analisa, ya seperti kita, modali piro, tak mungkin, ya toh. Terus apa? Omsete piro, masih jauh dari harapan, nah, kan tak mungkin lah punya gini gitu. Itu kan analisa otak, persis toh seperti murid-murid pakai otak terus, tidak pakai iman. Sekalipun ada Yesus di situ, Yesus tidak pernah diaktifkan. Yesus tidak pernah dilibatkan. Mereka terus pakai otak, sama kayak saudara dan saya, betul? Kebanyakan pakai otak, amin. Amin. Makanya kalau ditumpangi tangan tuh panas rata-rata otaknya saudara. Terlalu banyak dipakai. Loh iya saudara, yang jarang tumpangi tangan orang saudara enggak tahu panas ya. Tambah dia punya banyak masalah saudara. Memang panas. Laptop pun saudara hidupkan terus panas ya saudara. Ya. Itu yang kedua. Apa? Dibawa ke dalam masalah. Kemudian menunjukkan bahwa kita tidak berdaya menyelesaikan masalah. Dia tunjukkan kita tidak berdaya menyelesaikan masalah. Terus, nek saudara sudah tahu kita tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Sudah toh, berhenti pakai otak. Pakai otak terus. Coba gini. Apa? Lari ke kaki Tuhan, kelar toh. Seringkali saudara dan saya lari ke kaki Tuhan cuman karena kalau sudah semuanya hampir mendekati maut. Buktinya, sesudah Tuhan melipat gandakan roti, kan sekarang diajak nyebrang nih. Pelajarannya selanjutnya kan diajak nyebrang dong, ada badai, betul? Terus apa? Ketika badai datang mereka sibuk nyoba sendiri membuang air itu supaya perahunya nggak tenggelam. Amin. Sesudah hampir tenggelam baru mereka teriak-teriak, bukan minta tolong tapi marah-marah, komplain. Tuhan, kau membiarkan kami, kau tak peduli. Sama seperti banyak di antara kita orang Kristen. Kita pakai kekuatan kita sendiri, kita coba sendiri. Baik itu cita-cita kita ingin raih untuk jadi misalnya orang kaya, ya ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang yang dihormati. Kemudian ketika itu gagal, kita mengarah sama Tuhan. Aku sudah rajin ke gereja, aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah melayani, aku sudah hadir ke full gospel meeting. Mana? Loh, bayangkan saudara. Siapa yang salah? Kita. Tuhan nggak salah. Siapa di sini yang pernah bilang Tuhan salah? Angkat tangan. Kita akan doakan supaya bertobat. Tuhan tidak pernah salah toh? Betul, kita yang salah. Alkitab segitu banyak contohnya. Tapi kita tidak pernah belajar dari contoh. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Kan lebih murah daripada bayar dari pengalaman sendiri. Betul? Iya kan saudara? Katanya pengalaman itu guru yang paling baik. Tapi pengalaman itu adalah juga guru yang paling mahal. Karena kejedoknya itu. Saudara. Baik, lihat. Tuhan membawa kita ke dalam masalah. Dan dia seperti bilang kamu harus selesaikan. Nah, bisa selesai. Caranya gimana? Ayo libatkan Tuhan. Ojo pakai otak. Dan saya mau bilang sama saudara, jangan cari hamba Tuhan. Saya nggak senengan dicari orang terus terang. Dikit-dikit ditelepon, pasien aku nggak seneng. Kenapa? Engkau sudah membuat Roh Kudus didukakan. Karena engkau tidak mencari Tuhan, tapi mencari hamba Tuhan. Itu kalau di kerjaan namanya kangdawan. Kangdaw itu saudara misalnya gini. Dia kerja di pabrik A. Terus disuruh sales ke kota mana. Tapi di dalam truknya itu, dia masukkan barang juga dari pabrik lain. Dia makan gaji dari pabrik A. Ya, pakai truknya pabrik A. Terus solarnya pabrik A, biaya pabrik A, tapi dia juga kangdawan ambil dari pabrik lain pakai trukmu untuk jualan. Itu namanya kangdawan. Kangdaw asal katanya dari kangdaw, saudara. Terus Kristen tuh banyak kangdawan. Kenapa? Kita ini hamba-hambanya Tuhan, kerja sama Tuhan, tapi sering anak Tuhan itu kita kangdawin supaya kita dapat kangdaw. Wis kamu tidak bisa doa sendiri, doamu tidak berkuasa, doa kami aja pendeta berkuasa. Coba doa sendiri loh ya, kamu tidak bisa. Supaya kenapa? Kami yang datang doa, supaya ada amplop. Iya toh, nek kamu mau peresmian rumah, mau pindah rumah, undang pendeta untuk pengudusan. Kamu tidak bisa kudus no dewe. Kenapa nek kamu bisa semua kita bokang? Saudara tahu? Bokang tahu, boci itu nggak ada uang. Jadi kamu harus goblok. Padahal saudara itu anaknya Tuhan, kami pembantunya Tuhan. Saya mau tanya saudara, gendukmu di rumah lebih berkuasa dari anakmu? Ya Pak, soalnya genduk saya itu selingkuhan saya. Oh iya itu lain. Itu mertobat. Betul, engkau itu anaknya Tuhan, kami itu hamba. Engkau lebih berkuasa dari kami.
Kalau engkau ngelawan, tidak bisa dipecat. Kami ngelawan, bisa dipecat. Karena kami hamba. Kok saudara ini lebih cari-cari hamba, terus apa-apaan itu? Mungkin saudara lupa, tidak takut kehilangan kerjaan, tidak takut. Alkitab bilang, apa? Tuayan banyak, pekerja sedikit sampai hari ini. Pekerjaan pelayanan itu begitu banyaknya, saudara. Tidak habis-habis. Kenapa begitu banyaknya? Padahal begitu banyak hamba Tuhan. Karena spesifikasi hamba Tuhannya. Kalau itu perlu pengobatan tindakan lanjut, dia cuma ada dokter umum, ya enggak bisa. Betul? Misalnya, oh ini kena paru-paru. Tapi cuma ada dokter umum, ya enggak bisa beres paru-parunya. Amin. Betul. Harus spesial. Banyak pendeta itu cuma pendeta spesialis mengut persembahan. Bukan spesialis melayani umat Tuhan. Itu hamba Tuhan itu mesti apa? Melayani di UGD. Unit gawat darurat. Bukan unit gali duit. Sama UGD. Lihat sugihan, Ci, saya ke rumah Taci ya. Saya doakan. Ngapain? Orang baik-baik usahanya, orang kok datang sering-sering. Amin. Justru yang miskin, yang melarat jarang didatangi. Karena kenapa? Tidak ada timbal baliknya. Cuma datang terima kasih. Saya tidak makan Pak, terima kasih. Halo. Makanya saudara yang kaya jangan senang loh didatangi. Jangan bangga, oh dia perhatian sama saya. Saya doakan kau miskin, dia datang nggak? Sembarang. Ini kisah nyata. Salah satu orang dulunya sangat kaya. Sekarang tinggal di tengah kebun. Saya kenal baik. Ketika kami bikin pengobatan gratis di sana. Jadi kami mampir dulu. Dia cerita. Dulu pendeta itu kalau ketemu saya, wah dari jauh sudah kejar salaman. Terus waktu lalu saya ketemu di mall, dia bilang dia lihat saya jam enggak ada. Lu sudah habis, siapa mau lihat? Saudara jangan bangga ya orang melihat hartamu bukan melihat engkau. Berarti orang itu melihat engkau sebagai sampah. Yang dilihat cuma hartamu, asetmu. Engkau sampah. Hati-hati, jangan bangga. Jangan bangga orang hargai engkau cuma karena uangmu. Engkau sampah. Di mata orang itu kalau nggak ada harta, engkau nggak punya apa-apa, engkau sampah dan nggak hargai. Jangan bangga. Ya. Oke, baik. Itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? Belum lapar. Saya belum lapar walaupun belum sarapan. Pendeta biasa. Iya. Pendeta yang diproses Tuhan itu biasa. Tahan lapar, telat makan. Itu biasa. Kalau yang sekolah untuk jadi hamba Tuhan, enggak. Teng jam makan. Teng sekolah. Semuanya kita enggak. Masih diproses Tuhan. Masuk ke pedalaman. Enggak jelas makannya, saudara. Ya, itu prosesnya. Nah, baik. Itu yang keberapa tadi? Kedua. Dikasih masalah. Terus Tuhan lihat. Ayo, kamu harus selesaikan. Kamu tidak boleh lari dan cari jalanmu sendiri, enakmu sendiri. Yang lain tidak enak. Kamu harus cari. Dia coba cari, dia coba pikirkan, tidak ketemu. Betul? Jadi engkau dan saya misalnya, engkau ingin suamimu berubah, jangan cari-cari caranya. Undang pendeta nasihati suamimu. Ayo Pak, tolong datang ke rumah saya, nasihati suami saya. Maaf, kami tidak bisa dibayar untuk menuruti maumu. Kami hanya taat apa yang Tuhan suruh. Saya sering diundang begitu, Pak, santai saya jemput ya. Tolong nasihati suami saya. Loh, maaf, enggak bisa. Saya bersedia datang, tapi Tuhan suruh saya ngomong. Apa saya ngomong? Jangan atur saya untuk ngomong nasihati suami. Ternyata benar. Begitu duduk, Tuhan tegur istrinya terus. Istrinya yang karena sukses, wah, anggap suaminya. Dia 1 bulan income cuma sekian, Pak Asen. Saya perusahaan impor, Pak Asen. Jadi suaminya, dia suruh saya datang nasihati suaminya. Loh, salah Tuhan tegur kamu. Kamu sudah setinggi hati. Ya, jadi saudara dan saya, jangan undang Hasan nubuat peka. Terus berharap saya nubuatin saudara yang baik-baik. Salah. Belum tentu nubuatan itu baik. Bisa teguran. Ya, bisa ditegur suruh berubah. Bukan dijatuhan janji supaya akan dirubah keadaan. Hati-hati. Oke, yang terakhir. Ketika Tuhan buat mujizat. Tadi kan roti. Ya, sesudah roti kan ada badai. Ketika badai itu mengamuk, saudara dan saya perhatikan. Padahal Yesus bilang, ayo menyeberang. Siapa yang suruh? Yesus. Tidak murid-murid bilang ayo jalan. Pertanyaannya apa Tuhan yang maha tahu Alfa Omega itu tidak tahu nanti di tengah-tengah ada badai? Tahu. Jadi saudara jangan berpikiran nek saudara taat semua jalan terbuka, semua jalan enak. Bisa taat itu mendatangkan badai. Jadi jangan pikir saya taat kenapa jadi begini Pak. Hati-hati. Bisa memang pendetanya salah nubuat karena nyenangkan hati manusia. Tetapi kalau itu benar firman Tuhan, memang kadang perlu ada badai dalam ketaatan.
Supaya menguji kemurnian ketaatanmu, tujuannya apa? Contoh, saya sudah bayar perpuluhan, Pak, tapi usaha saya tambah mundur, Pak. Engkau dimurnikan tujuannya kasih perpuluhan untuk apa? Untuk invest supaya balik kembali, atau memang untuk Tuhan? Ada ujiannya. Sembarang. Kalau pendeta ngajar sekarang, perpuluhan itu bukanlah hak Tuhan, tapi investasi ke Tuhan. Saudara kasih nanti dikembalikan 100 kali lipat. Saya sering khotbah, Kristen zaman sekarang itu lebih jahat daripada Kain yang mati dalam pemberontakan. Kan Kain bunuh Habil, betul? Lah, Kain itu cuma kepingin apa? Tuhan, aku kasih persembahan, terima. Tuhan tidak terima, ngamuk. Bukan Tuhan bilang, aku tidak terima sehingga kamu tidak aku kembalikan 100 kali lipat. Enggak. Kain cuma kepingin persembahannya diterima. Kalau kita terima Tuhan terus cepat kembalikan berlipat. Amin. Jahat. Halo? Halo? Loh. Jujur aja, saudara kasih persembahan perpuluhan memang karena mau taati firman Tuhan atau karena janji perlipat gandaan? Jujur. Jujur. Kain aja saudara, yang ingin persembahannya diterima, dia tidak berharap habis diterima dikelipat gandakan, itu jahat loh saudara. Maksa Tuhan nerima. Halo? Halo? Dia kasih pun kalau hatinya itu maaf sensitif, gampang iri, gampang cemburu, bandingkan dirinya dengan adiknya, itu di hadapan Tuhan persembahannya tidak diterima. Maaf saya mau bilang sama saudara ya, persembahan uangmu belum tentu Tuhan terima. Tapi pendeta memang selalu terima dan ambil. Loh, kita fair. Siapa saudara di sini pergi gereja antar persembahan, terus saudara tunggu tiba-tiba ada tangan dari surga ngambil semua? Ada? Angkat tangan, saya kepingin tahu di mana itu. Saya akan tatap. Siapa yang ngambil? Paling bendahara buka. Kalau gereja kecil, ibu gembalanya. Amin. Iya apa enggak? Ibu gembalanya kirim ke Tuhan enggak? Ada bukti enggak transferan di BCA, di Mandiri? Ada? Rekeningnya Tuhan nomor sekian sudah ditransfer, ada? Enggak pernah ada. Masuk mana? Terus saudara bilang, sudah kuberikan Tuhan. Tuhan bilang, mana? Enggak sampai. Mana tanda terima kalau ada? Loh, bukti tanda terima serahan uang masih ada. Tuhan bilang, mana? Enggak pernah ada. Tapi aku kasih hambamu. Loh, enggak pernah sampai itu. Loh, saudara punya pegawai. Saudara suruh nagih. Saudara, orang itu bayar ke pegawai saudara. Orang itu enggak bayar ke saudara. Pegawainya. Terus piye? Terus gimana? Terus gimana? Orang itu bilang, saya sudah bayar. Tapi saya enggak pernah terima. Ya, sering kasusnya begitu, saudara. Halo? Saudara merasa persembahan uang itu lebih berkenan, persembahan benda-benda lebih berkenan daripada sifat hati yang benar? Keliru. Dari kitab Kejadian bilang, hati yang benar dulu. Betul? Saul pun salah mengerti, dia kasih persembahan, Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan berkenan kepada persembahan lembu dan segala macam daripada mendengarkan dia? Zaman sekarang diutamakan persembahan, bukan mendengarkan Tuhan, bukan taat sama Tuhan, yang penting persembahan. Nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan berkati. Yang penting tidak usah rubah suasana rumah tanggamu. Bertengkar terus yang penting persembahan. Betul. Kita tidak mengurus hal itu, saudara. Ya, persekutuan kita pun yang kita buat 3 tahun tidak pernah ngambil persembahan. Padahal radio ya kita bayar jutaan, sempat ya kita sewa jutaan. Ya dah, saya nginep datang ke sini juga jutaan. Nggak ada persembahan. Nggak pernah ayo saudara kita mau. Sorry, nggak ada. Kalau Tuhan mau ada persekutuan, itu tetap ada, kirim uangnya, kami tidak mau minta. Kalau kami minta berarti itu bukan Tuhan punya mau. Selesai. Tidak mau. Dan selalu uangnya ada, aneh. Jadi, lihat di sini. Ketika badai mengamuk, saudara, murid-murid berusaha sendiri, sudah berusaha gagal, tambah buruk keadaannya, bukan tolong Tuhan, tidak. Tuhan kau tidak peduli. Saudara dan saya sering sudah berdoa mati-matian, sudah merubah diri mati-matian, tapi perubahan yang saudara dan saya harapkan tidak terjadi. Seringkali getir sama Tuhan, marah sama Tuhan. Itu sifat yang mau dirubah oleh Tuhan. Seberapapun kau dan saya berusaha dengan doa, dengan ketekunan, semua tergantung kemurahan Tuhan, waktu Tuhan. Ini yang sering tidak disadari. Makanya ibadah percepatan banyak orang hadir. Betul?
Betul, kau ingin semuanya cepat, termasuk kau akan cepat mati, tahu? Karena semua cepat. Mestinya matimu katakan tahun 2020, karena engkau masuk percepatan, ya matimu lebih cepat. Loh, kan megapatan. Loh, saudara pikir cuma uang tok yang datang cepat? Enggak, ada mati, karena kan ini dipercepat, ya termasuk umurmu dipercepat. Loh, jangan mikir separuh-separuh, lo keliru. Loh, coba lihat. Kalau pesta dari ibadah ini mulai jam 8, karena pendetanya seperti saya khotbahnya panjang, di Mukarang dimulai dipercepat jadi jam 7. Apa pujiannya tetap jam 8? Semua kan ikut maju toh? Betul, pujian juga jadi mulai jam 7, betul apa enggak? Lah kalau kau dipercepat, berkatmu, umurmu juga dipercepat. Loh, ini pakai otak. Pakai otak. Iya, makanya di bahasa Mandarin itu ada yang namanya naulu. Naulu itu artinya otak kosong. Goblok, bego, enggak ada isinya. Ya, yang bisa bahasa Mandarin ditanya papa mamanya pulang, yang enggak bisa. Kalau masih ada, yang enggak ada ke kuburan. Kristen itu sering enggak pakai gini. Percaya, amin. Cik goblok. Betul? Loh iya dah. Betul. Bego banget. Ada satu sudah bangkrut, disita semua. Rumahnya padahal saudara tempat parkir mobil itu. Kita kalau mau bikin ibadah enggak repot. Saudara sekian puluh masuk parkir itu. Sekarang bangkrut habis tinggal di rumah kos, kontrak. Pendetanya nubuatin. Nanti tahun depan Tuhan akan kirim order lebih banyak dari luar negeri. Sekarang tabur dulu. Dia tabur terus, bangkrut. Entek. Sekarang tinggal di rumah kontrakan. Secara itu enggak pakai otak. Memang sih, saudara, bagaimana kau bisa menuai kalau enggak nabur? Betul, memang iya. Tapi orang Israel ketika mereka keluar lewat dari padang gurun nyebrang ke tanah Kanaan, waktu itu musim menuai kata Alkitab. Siapa yang menanam? Mereka enggak nanam. Kalau saudara mau dibawa oleh Tuhan masuk ke padang gurunnya Tuhan, ke padang gurun proses pembentukan, pemurnian. Saudara keluar dari padang gurun, saudara tinggal tuai. Karena engkau menanam ketaatan, engkau menanam hati yang mau dididik, kau nikmati hasilnya. Itu kata Alkitab. Saya bukan pengusaha. 16 tahun Tuhan bawa saya di padang gurun. Saya tinggalkan pekerjaan tahun 90. 2006 baru Tuhan bawa saya keluar dari padang gurun. Keluar dari proses yang begitu menyakitkan. Keluar dari ekonomi yang harus diatur supaya pas sebulan. Begitu keluar, sudah selesai tuh. Kenapa? Ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mana berhenti, tetapi waktu itu musim menuai. Buka Alkitab, siapa yang nanam? Apa orang Israel sih? Waktu menyeberang sih 3 bulan masih turun mana? Mereka tanam-tanam sih, nanti 3 bulan panen baru berhenti. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Jadi jangan percaya bagaimana kau bisa menuai kalau tidak menabur. Kau taburlah ketaatan. Taburlah hati yang lembut mau diajar. Taburlah kehidupan yang mau melakukan firman Tuhan. Itulah taburanmu menurut Alkitab, bukan uang. Kalau uang namanya investasi, bukan taburan. Goblok. Belajar ekonomi sedikit. Saya heran banyak pengusaha bodoh. Padahal mereka orang pintar usaha. Tapi bodoh tidak ngerti nama investasi dan taburan. Loh. Kalau saudara diajar yang seperti yang dimaksud nabur itu, kasih uang nanti saudara tuai, itu namanya investasi. Jadi kalau saudara pengusaha, misalnya saudara punya pabrik, saudara harus investasi mesin yang baru. Saudara harus investasi mobil-mobil yang baru untuk sales. Saudara harus investasi apa lagi? Produk-produk yang baru. Itulah investasimu, bukan bawa uang ke gereja, goblok. Kan saya tanya Bu Ali waktu itu waktu ngobrol mau undang saya, siapa yang khotbah di sana? Kalau yang lembut-lembut, moh saya. Karena sudah biasa dikerasin, amin. Jadi yang gini kan sudah biasa, karena Pak Shenby khotbahnya keras sekali. Betul? Tapi jangan bilang, wah kami sudah biasa Pak, sekeras apapun tidak mempan. Jangan, parah nih gitu. Oh saya berhenti kapok wis gitu. Percuma tidak ada manfaat. Malam baik. Ya, yuk lihat di sini. Saudara lihat kebenaran. Lihat kebenaran. Orang mereka tetap bingung. Mereka ikut Tuhan tetap bingung. Intinya kenapa tetap bingung? Tadi yang pertama, egoisme membuat orang tetap bingung. Kalau kita tidak egois, kalau kita mau satu langkah yang Tuhan suruh, Tuhan akan tunjukkan langkah kedua. Kita mau langkah kedua, Tuhan akan tunjukkan langkah ketiga, nggak bingung. Tapi
kalau satu langkah aja enggak mau langkah, terus mana jalannya? Tuhan bilang sini. Enggak mau. Dia bingung terus. Yang kedua, Tuhan bawa engkau dan saya ke dalam masalah. Tuhan mau lihat reaksimu menyelesaikan masalah. Dan ujung-ujungnya tidak berdaya semua. Terus gimana? Bapak, aku ngerti Alkitab mengajar, wis aku ndak coba, wis ndak tak pikir, wis ndak tak analisa sih kemampuan 200 dinarku. Kemampuan ini wis aku nurut aja. Selesai. Tapi kalau analisa, misalnya ada satu pengusaha Tuhan bilang, ekspansi pabrikmu. Waduh Pak Asen, Tuhan bilang ekspansi. Akhirnya dia ambil langkah ekspansi dan Tuhan berkati luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh, ingat. Bukan pendeta yang suruh. Atau engkau suruh pendeta berkati usahamu, itu keliru. Ya, jadi jangan cari pendeta yang nurut engkau. Itu hamba uang. Cari pendeta yang nurut Tuhan. Itu hamba Tuhan. Ya? Oke, sudah selesai. Ya toh? Selesai. Kita mau berdoa. Nek ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau Tuhan bilang sudah cukup itu suruh mereka praktek. Ya sudah, wis. Bubar. Gitu. Enak toh ibadah gitu. Daripada mari yang beban berat maju di doano. Lah Tuhan suruh ndak doano. Itu kan jadi liturgi. Saudara, ada satu hamba Tuhan Amerika menulis. Kalau orang-orang karismatik Pantekosta ini tidak hati-hati. Mereka akan super kaku. Bahkan menjadi lebih kaku daripada sebelum reformasi. Dan itu sudah terjadi di gereja-gereja karismatik. Komsel, firmannya dari mana? Dari pusat. Padahal kebutuhan komsel sini sama komsel sana yang hadir beda. Masalahnya beda. Kok semua korbannya sama? Ngawur. Sebelah sini orang kena demam berdarah. Bawain obat malaria. Nggak cocok. Goblok. Itu sudah persis sekarang dibuat seperti itu. Khotbah komsel-komsel harus dari pusat. Nggak boleh sendiri-sendiri. Semua diatur dari pusat, semua diatur dari pusat. Ya terus gereja-gereja zaman sekarang enggak gereja kayak zaman dulu. Kalau gereja zaman dulu ada penginjil yang pas ke kota itu dikasih khotbah. Gereja zaman sekarang enggak, undang, enggak boleh datang sendirian. Enggak boleh datang sendiri. Kalau zaman dulu boleh. Betul? Yang sudah lama Kristen angkat tangan, yang sudah 30 40 tahun angkat tangan. Enggak ada. Bingung. Ini jiwa baru semua ya, Pak. Iya. Kenapa harus diundang? Karena dia pilih-pilih yang sesuai visinya. Pilih-pilih yang dia bisa terima khotbahnya. Tapi kalau Tuhan utus sendiri datang, tidak mau terima. Karena berbahaya. Bisa jadi mengobrak-abrik kepalsuan, penipuan, dan penyesatan. Halo? Ya selesai toh? Yuk doa. Tutup Alkitab, jangan tutup hati. Boleh tutup mata, tapi jangan tutup telinga. Ya, kita mau berdoa. Bapak, mungkin ada pesanmu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat pengajaranmu. Benar. Kami sering kau mau lihat reaksi kami. Dan kami memang benar selalu mencoba-coba untuk dengan kekuatan kami. Dan semua gagal. Dan pada saat gagal pun kami marah-marah. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ada pesanmu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Lawatanmu secara pribadi. Silahkan. 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 Mari. Mari Tuhan. Amin. Saudara. Saya mendengar kata cece. Cece. Siapa di sini yang memang punya pergumulan buat kakak perempuanmu? Adakah di sini yang punya pergumulan buat kakak perempuanmu? Itu yang saya mau tanya. Kalau ada, tolong angkat tangan. Berdiri di tempat, saya tidak tumpang tangan. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak lihat, biarlah dia yang tumpang tangan. Tangan kami hamba-hamba Tuhan banyak berbuat dosa. Tangan Yesus tidak berbuat dosa. Biarlah dia yang tumpang tangan kepada saudara. Karena hasilnya lebih dahsyat. Bapak, kami mau berdoa buat anak-anakmu yang datang, yang bergumul buat kakak perempuan mereka. Kami tidak tahu apa masalahnya, tapi roh mereka sedang berseru kepada Tuhan buat kakak perempuan mereka. Engkau Tuhan yang mendengar dari surga jeritan hati, keluhan hati, kerinduan hati.
Dan Engkau adalah Tuhan yang mengasihi, bukan Tuhan yang hanya mendengar, mengetahui, dan kemudian diam berpangku tangan. Tetapi Engkau yang Tuhan kemudian turun tangan. Bapa, Engkau yang menolong anak-anak-Mu ini. Engkau yang akan membuat beban mereka, pergumulan mereka, buat kakak perempuan mereka itu Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang bertindak. Tuhan yang meratakan dan meluruskannya. Dan Tuhan yang memberikan kelegaan dan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa. Dan Engkau sendiri menjamin doa yang kami naikkan kepada Bapa dijawab. Terima kasih buat jaminan itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ya Tuhan. Amin. Saya mau berdoa buat keluhan saudara di di bahu, di daerah sini ini bahu, pundak. Siapa orangnya yang sering bermasalah dengan pundaknya? Bukan daerah bahu, bukan dekat leher. Siapa orangnya? Tolong segera berdiri. Saya tidak lama-lama saudara. Ya, karena saya melihat tadi anak Tuhannya dalam penglihatan gini. Berarti bagian situ yang sering sakit. Kok bisa lihat Pak? Kalau engkau melihat firman Tuhan dengan kacamata yang berbeda. Engkau melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Maka matamu sudah dirubah. Bisa melihat secara roh. Kau melihat masalah hanya sebagai masalah. Matamu belum berubah. Tapi engkau melihat masalah sebagai panggilan untuk lebih dekat kepada Allah. Yes. Taruh tangan di pundak yang sakit itu sekarang. Ya, di bagian tubuh yang sakit taruh tangan yang sehat sekarang. Firman Tuhan mengatakan, sembuhkanlah orang sakit. Maka jadilah engkau sembuh karena Tuhan mengatakan sembuhkanlah orang sakit. Bukan karena iman dan urapan hamba Tuhan. Tetapi karena Tuhan memang mau menyembuhkan engkau. Maka pulanglah engkau. Tidak tergantung imanmu. Tapi tergantung semua kepada rencana dan kemurahan Tuhan. Jadilah pulih karena Tuhan baik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sudah Bapa. Sudah Roh Kudus. Sudah Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya melihat ada orang yang punya masalah di bagian di sini. Bukan di bawah. Di bagian di sini. Tidak terlalu nyeri. Tapi itu cukup mengganggumu. Ya, terutama ketika engkau tidur, itu cukup mengganggumu. Ya. Saya minta satu orang ibu yang dekat dengan ibu yang berdiri, tolong tumpangkan tangan di bagian yang sakit sekarang. Iya, tolong dibantu tumpangkan tangan di bagian yang sakit itu, tepat di belakang dadanya. Ya. Tepat di bagian belakang. Ya, kita mau berdoa. Ulurkanlah tanganmu ya Bapa untuk menyembuhkan anakmu. Ulurkanlah tanganmu yang sudah terpaku untuk membayar menebus kami lunas. Tangan yang membuat mujizat demi mujizat itu untuk menyembuhkan anakmu itu. Dia datang tidak untuk mencari kami hambamu, tapi dia datang bertemu dengan engkau sebagai Tuhannya. Jadilah dia sembuh. Dia pulang dan penyakit ini meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Tidak boleh kumat, tidak boleh pulih. Tidak boleh meninggalkan dia sebagian, tapi seluruhnya. Karena Yesus membuat segala-galanya jadi baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Anak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Apa maksudnya?
Amin. Saudara, saya mendengar kata sebelah, satu. Ya, ketika Tuhan bicara hanya satu kata, bisa di sini ada orang migren terus sebelah saja, itu yang pertama. Kedua, orang ini mengincar tanah sebelahnya. Sebelahku loh, sebelah. Saya nggak tahu, karena Tuhan hanya bilang sebelah. Satu, siapa yang suka sakit sebelah saja kepalanya, migren. Yang kedua, siapa memang mengincar tanah di sebelahnya? Ada? Tidak ada. Sebelahku. Apa? Saya yakin bukan migren. Bukan kan? Tanah sebelah. Saudara, ini yang hilang di dalam ibadah orang Kristen. Pulanglah, tapi engkau tidak tahu apa-apa. Pulanglah, nggak ada jawaban terhadap pergumulanmu. Nggak ada jawaban, nggak ada keputusan Tuhan terhadap apa yang kau ingin tanya. Kenapa? Karena kita kehilangan kontak dengan surga. Saudara, keyboard ini hanya bisa berfungsi kalau coknya masuk ke soket listrik. Betul? Orang Kristen hanya bisa berfungsi ketika dia menempel sama Tuhan. Itu Alkitab bilang. Banyak kita sok pinter. Banyak umat Tuhan sok pinter, tidak tanya Tuhan, kerjakan. Hanya undang pendeta, kasih uang, suruh doakan supaya lancar. Salah. Banyak pendeta sok pinter, kalau korban tidak tanya Tuhan bahannya apa. Tafsirkan sendiri, artikan sendiri. Salah. Itu yang membuat kita kehilangan kontak dengan surga. Kita mau berdoa buat tanah sebelah itu. Bapa, kami mau berdoa, apa keputusanmu buat tanah sebelah yang sedang diinginkan, dirindukan anakmu ini? Berkenankah engkau untuk dia ambil semua? Atau engkau mau dia buang pikiran dan kerinduan itu karena itu tidak berkenan? Hamba tidak tahu. Mari ya Tuhan. Amin. Tuhan hanya jawab satu kata, iman. Tuhan bilang, iman enggak? Alias, boleh, bisa didapatkan. Tidak mustahil, iman. Ada satu bidang tanah di sekitar sini, saya lupa. Ya, orangnya rajin di persekutuan kita. Tiba-tiba Tuhan bilang, kok, saya melihat satu tempat, saya bilang. Ya, itu tepat kayaknya di sebelahmu. Saya nggak tahu, saya juga nggak pernah kunjungi sebelahnya. Dia punya gudang di mana, rumah dia, saya nggak pernah tahu. Saya nggak tertarik, saudara. Begitu tahu pengusaha datangnya, Bang. Ya. Dia bilang, Pak Hasan, itu punyanya orang kaya, Pak Hasan. Nggak mungkin dijual. Tuhan bilang itu tanah dijual. Nggak mungkin, Pak Hasan. Nggak mungkin. Itu kaya sekali, Pak Hasan. Ya wes, seorang nggak percaya, susah diomongin. Betul? Akhirnya beberapa bulan kemudian, Pak Hasan, bener Pak Hasan, dia tawari saya. Loh ya toh, sudah toh. Saudara pikir orang super kaya, enggak mungkin dia pikir enggak mau pindah investnya, enggak mau kan enggak, atau dia kan ya wis tak lepas saya ini aku mau beli apa gitu. Tapi karena dia tidak percaya, dia tidak dapat, saudara. Dia tidak dapatkan tanah itu. Ya. Jadi sekarang Tuhan hanya bilang hanya bisa didapatkan imani enggak tanah itu. Jangan melihat dia mau jual enggak, apa bisa enggak dengan kekuatan uangnya, mau enggak dia jual segala macam. Tuhan bilang imani enggak dapat. Selesai. Ya, jadi boleh? Yes. Kecuali Tuhan bilang tidak boleh. Ada seorang pengusaha, dia mau bangun hotel bintang 5 di salah satu tempat di sini. Pak Sen, saya mau bangun hotel bintang 5. Saya dibawa ke tanah itu, saya bilang, Tuhan, bolehkah dia bangun di sini? Tuhan bilang tidak. Beritahu dia tidak. Ya, saya sampaikan maaf, Tuhan bilang tidak. Jadi hamba Tuhan tidak bilang, ya saya akan doakan diberkatilah tanah ini menjadi. Kenapa kau doakan anak-anakmu? Kami ini hambanya Tuhan. Memang mereka anak Tuhan. Tapi kami digaji bosnya, bapaknya. Kami nurut bapaknya. Kami nuruti siapa? Laupan. Betul? Kami nuruti laupan, bukan nuruti sorry. Ya. Jangan saudara, sekaya apapun saudara, jangan pernah suruh hamba Tuhan nurut engkau. Mereka harus nurut bapakmu yang di surga. Ya, maaf, sekaya apapun engkau, kalau bapakmu stop, mati. Saya mau beritahu. Jangan sombong. Jadi Tuhan bilang, imani enggak? Sip. Oke, berarti, seberapa kuat imannya, secepat itu juga akan dapat. Jangan tanya jumlahnya, jangan tanya mau dijual enggak, jangan tanya apapun. Percaya enggak? Itu aja, selesai. Gitu. Enggak boleh lagi ngitung kayak tadi, 200 dinar,
tempatnya sepi, segala macam dipikir-pikir. Nanti sih, tidak mungkin. Betul? Ingat, gayung yang dipakai untuk membuang air yang memasuki perahu, sebanyak apapun gayung itu, tidak akan bisa mengeringkan perahu itu. Betul? Betul? Tidak bisa. Jadi, segayung apa yang kita punya, tidak akan pernah bisa selain Yesus berkemurahan. Selesai. Oke, yang terakhir nih sekarang. Ya, tadi kan firman terakhir, sekarang doa terakhir. Bapa, ada lagi. Amin. Tuhan bilang, sudah. Ya sudah, mimbar saya serahkan kembali. Ya kan enggak tahu nih, yang biasanya nutup doa siapa, apa saya enggak tahu. Jadi saya serahkan biar enggak salah.